Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar Anda hari ini? Semoga semakin sukses, semakin mulia dimanapun dan apapun kondisi Anda. Karena kehidupan terbaik itu memang sukses, mulia. Sukses adalah orang yang empatannya tinggi, harta, tahta, kata, cinta. Sementara mulia adalah memanfaatkan empat tadi, harta, tahta, kata, cinta, untuk memberi manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga kita semua semakin sukses, semakin mulia. Sahabat, saat ini banyak yang konsultasi ke saya, termasuk juga lagi rame di sosial media, ya. Marak sekali berbagai kasus retaknya hubungan rumah tangga, baik itu orang biasa maupun public figure. Fenomena ini menjadi ramai dibicarakan karena orang yang bermasalah itu kadang upload di sosial media. Sehingga orang yang tidak tahu menjadi tahu, ya. Netizen kemudian juga berkomentar dengan berbagai sudut pandangnya gitu ya. Dan memang dari yang saya amati ya, dari berbagai penyebab retaknya hubungan rumah tangga ya, ternyata salah satu penyebab utamanya adalah komunikasi. Hal ini sesuai dengan data survei yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik ya. Pada tahun 2017 nih, sebelum pandemi, mereka melakukan semacam riset sederhana lah gitu ya. Dan mereka kemudian menyimpulkan bahwa 22,2% responden mengatakan bahwa komunikasi yang buruk adalah salah satu penyebab utama mereka memilih bercerai dengan pasangannya, gitu ya. Jadi survei ini menegaskan bahwa komunikasi itu memang penting banget ya untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Nah, berbagai fenomena yang terjadi ini dan didukung juga dari data PBS semakin memperkuat pemahaman kita bahwa komunikasi adalah salah satu hal yang sangat vital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan rumah tangga. Mungkin selama ini kita mengira bahwa hanya kekerasan fisik yang dapat menyebabkan luka, yang menyebabkan penderitaan, yang menyebabkan sakit hati. Padahal kekerasan verbal juga tidak kalah bahayanya. Lalu apa dampaknya bila kekerasan verbal itu terjadi? Wah, ternyata dampaknya ngeri ya. Setelah saya mempelajari beberapa jurnal, beberapa hasil riset ya, ternyata kekerasan verbal itu banyak sekali dampak negatifnya ya, yang ditimbulkan ya. Bisa toxic relationship ya, emosi seseorang yang kemudian tidak stabil ya, sehingga orang itu sulit menjadi pendengar yang baik ya. Akhirnya apa? Akhirnya masalah kecil bisa menjadi masalah besar ya. Dan yang lebih buruk lagi, ternyata orang yang terkena dengan kekerasan verbal ini dapat menjadi mengalami penderitaan fisik ya. Jadi ada seorang dokter, Godeliva Maria Mary ya, dia mengatakan bahwa kekerasan verbal dapat menjadi kerusakan atau kematian pada sel-sel otak. Ngeri kan? Kelelahan jantung, penyakit lambung ya, dan sakit hati itu ya memang dampaknya bukan hanya emosional tapi juga fisik. Maka perlu dihindari ya, untuk kemudian kita melakukan kekerasan verbal, atau sebisa mungkin kita juga tidak menjadi korban kekerasan verbal di dalam rumah tangga. Nah, maka gimana caranya kemudian untuk membina hubungan rumah tangga yang semakin harmonis, yang semakin sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Ada dua pakar nih ya, suami istri ya, John and Julie ya. Namanya John and Julie Gottman ya. Dia punya laboratorium cinta di Amerika. Salah satu cara untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangga itu dengan memperbaiki komunikasi. Dan komunikasi yang perlu diperhatikan atau diperbaiki adalah, atau yang menjadi hal yang harus ada dalam sebuah rumah tangga adalah ternyata apa? Ada yang tahu? Ternyata adalah positive illusion. Artinya apa?
kita perlu menyampaikan hal-hal yang positif, ya, mengapresiasi hal-hal yang positif, memberikan penilaian-penilaian yang positif, ya, kepada pasangan hidup kita. Bahkan positive illusion, bahkan namanya illusion boleh jadi di tempat lain tidak terjadi. Atau misalnya begini, kamu adalah wanita tercantik di dunia. Nah, itu kan ilusi. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak wanita-wanita yang cantik. Tapi hal ini yang kemudian ternyata bisa mengharmoniskan rumah tangga, positive illusion. Jadi apresiasi istri. Kalau masakannya lagi enak, kalau dia masak, ya luar biasa masakan hari ini. Ini masakan terenak yang aku makan di bulan ini. Misalnya. Kalau kemudian dikasih pijitan, ya Allah, pijitanmu itu mengalahi nikmatnya tukang pijat yang sering datang ke rumah mijitin aku. Ya, luar biasa. Ya, itu positive illusion. Jadi sahabat sekalian, ayo kita berlatih, ya, membiasakan untuk positive illusion. Atau kalau toh tidak ada illusion, ya hal-hal yang positif. Mau berangkat kantor, kalau selama ini cuek saja, sekarang datengin, aku berangkat ya, I love you. Itu juga bagian dari yang positif, itu mengharumkan. Begitu juga kalau sudah sampai kantor, ya sekali-kali laporan, ya Bu, ya sayang, cintaku, aku sudah sampai kantor, I love you. Ya, tiba-tiba begitu buka komputer, yang muncul adalah wajahmu, jadi rindu sama kamu. Itu positif, ya. Itu yang pertama, lakukan positive illusion. Yang kedua, kalau sudah menjadi korban atau mungkin Anda pernah mengalami kekerasan verbal, maka Anda perlu mengadakan healing conversation, ya. Insya Allah dengan melakukan healing conversation itu dapat membantu mengobati hati sahabat sekalian yang mungkin terkena kekerasan verbal, ya. Apa itu healing conversation? Healing conversation itu adalah teknik komunikasi interpersonal yang selaras dan menyembuhkan, ya. Dan komunikasi ini memang bertujuan untuk mencapai hubungan yang baik dengan orang lain tanpa menyakiti hati orang lain, ya. Dan juga tidak menyakiti hati kita. Apa-apa yang perlu diperhatikan dalam healing conversation ini? Yang pertama, kita fokus kepada hal yang bisa kita kontrol. Jadi kan kita nggak bisa ngontrol pikiran, ucapan, pasangan hidup kita, ya. Maka apa yang kita kontrol? Yang bisa kita kontrol adalah respon kita, ucapan kita, pikiran kita, tindakan kita. Jadi kita fokus pada hal yang kita kontrol. Jangan sama pasangan kita ngomong, hei kamu ngomong gini dong. Ya nggak bisa kita kontrol itu. Kalau itu yang terjadi nanti malah memuncak gitu, ya, ketegangannya. Sudah kita kontrol, oke dia memberikan ini responnya, kita yang bisa mengatur respon. Nggak apa-apa deh, ya. Ini menguatkan saya untuk semakin bersabar, ya kan? Oke, ini latihan saya untuk tenang. Saya tidak akan langsung berkomentar terhadap apa yang diucapkan. Jadi fokus pada hal-hal yang kita bisa kontrol, respon kita, ucapan kita, pikiran kita, tindakan kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus kepada hal-hal yang positif, ya. Jadi kalau lagi diskusi, ya, sama pasangan hidup kita, perbanyak hal-hal yang positif yang lebih muncul, lebih banyak muncul, ya. Apakah kalau ada hal negatif nggak boleh komentari? Nggak, ya boleh, tapi itu porsinya nggak besar gitu, ya. Dan disampaikan juga dengan bahasa yang positif, gitu ya. Akan lebih baik kalau begini, gitu ya. Bukan kamu kok begini-begini sih? Itu berarti menyerang, menyudutkan, gitu ya. Maka ayo kita fokus kepada hal-hal yang positif yang ada dalam pasangan kita, ya. Selain fokus kepada hal yang bisa kita kontrol, fokus kepada hal-hal yang positif, jangan lupa fokus mendengarkan. Jadi kalau kita ngobrol dengan pasangan kita, fokus, dengarkan, jangan sambil main handphone, jangan sambil nonton TV atau melakukan aktivitas lain, fokus mendengarkan, ya. Ya, dan ketika mendengarkan, apresiasi perasaannya. Dan ketika sedang mengungkapkan, jangan dikritik, jangan dipotong, jangan dinasihati. Karena orang yang sedang mengungkapkan emosi-emosi yang mungkin itu negatif, ya, kalau dikritik dia tambah marah, dinasihati nggak mempan, dipotong pembicaraannya, itu menganggap kita tidak menghormati perasaannya. Maka fokus mendengarkan dengan mengapresiasi perasaannya, ya, jangan mengkritik atau menasihati, ya, karena itu membuat kemudian suasana malah jadi tegang gitu, ya. Dan yang terakhir tentu fokus kepada pertumbuhan bersama. Setelah diskusi, ngobrol ke sana kemari, ya, maka
Ayo setelah ini apa yang perlu kita lakukan untuk kita sama-sama tumbuh? Apa yang perlu kita lakukan setelah ini supaya kita semakin bahagia? Apa yang perlu kita lakukan setelah ini semakin kita mesra? Ya, ada kata semakin, ya, semakin mesra, semakin bahagia, semakin happy. Itu fokus pada pertumbuhan. Yuk kita action ya. Action apa yang bisa kita lakukan untuk kita semakin bahagia, semakin bertumbuh, semakin menyayangi, semakin saling memahami, dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kalau tip ini diterapkan, ya Anda tidak termasuk orang yang sedang ramai di sosial media atau yang curhat kepada saya tentang keretakan rumah tangga kita. Semoga keluarga, sahabat sekalian semakin harmonis, semakin sakinah, mawadah, warahmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.